Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rekan-rekan honorer seluruh Indonesia, selamat jumpa, selamat sua kembali bersama kami di sini Mnews 7 tentunya, yang selalu siap mengawal rekan-rekan honorer GTT dan PTT seluruh Indonesia. Salam solidaritas dari kami untuk rekan-rekan honorer. Dan untuk yang baru saja bergabung bersama Mnews 7, jangan lupa like and subscribe-nya, juga share kepada rekan-rekan senasib seperjuangan. Baik rekan-rekan sekalian seluruh Indonesia, terutama rekan-rekan honorer PTT dan GTT seluruh Indonesia. Ini ada berita terbaru yang disampaikan Menpan RB Pak Cahyokumolo yang dimuat oleh CNN Indonesia. Kacaukan formasi ASN, Cahyo perintahkan rekrutmen honorer di stop. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menghentikan rekrutmen tenaga honorer. Alasannya, rekrutmen honorer baru akan mengacaukan perhitungan kebutuhan formasi aparatur sipil negara. Adanya rekrutmen tenaga honorer yang terus dilakukan tentu akan mengacaukan hitungan kebutuhan formasi ASN di instansi pemerintah. Hal ini juga membuat permasalahan tenaga honorer menjadi tidak berkesudahan hingga saat ini, kata Cahyo seperti dikutip dari Antara pada Minggu 23 Januari. Dia menegaskan larangan untuk instansi pemerintah merekrut tenaga honorer tersebut telah diatur dalam peraturan pemerintah. Menurutnya, aturan itu jelas mengamanatkan pemerintah tak boleh merekrut tenaga honorer lagi. Dalam pasal 8 PP nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil, secara jelas telah dilarang untuk merekrut tenaga honorer. Hal ini juga termaktub dalam pasal 96 PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, terang Cahyo. Karena itu ia memberikan bahwa bagi seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk menyelesaikan status tenaga honorer hingga 2023. Instansi pemerintah yang diberikan kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang diatur melalui PP, ujarnya. Ia mengancam bakal menjatuhkan sanksi bagi instansi pemerintah yang masih merekrut tenaga honorer, baik di kementerian, lembaga maupun Pemda. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kebersihan, tenaga keamanan, dan pramusaji, Cahyo menyebutkan akan digunakan tenaga alih daya dari pihak ketiga atau outsourcing. Baik teman-teman, apabila pemerintah betul-betul mempergunakan pihak ketiga atau outsourcing di sini untuk tenaga kebersihan, tenaga keamanan, dan pramusaji, bisa dipastikan bahwa ini arahnya kepada kontrak kerja teman-teman. Jadi rekan-rekan honorer semuanya di seluruh Indonesia, jika berpatokan pada pernyataan Menpan RB bahwa jelas bahwa arahnya bagi teman-teman honorer kebersihan di bawah dinas DLH atau tenaga keamanan dan pramusaji, itu jelas pada arah pada kontrak kerja rekan-rekan sekalian. Oleh karena itu diperlukan kesepahaman ataupun sanksi bagi instansi yang masih merekrut tenaga honorer, ujarnya.
Pemerintah menargetkan tenaga honorer bisa selesai di 2023 seperti diatur di PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK. Dalam PP tersebut diatur bahwa pegawai non-PNS di instansi pemerintah masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun saat peraturan ini berlaku. Selain itu, di 2022 pemerintah fokus dalam rekrutmen P3K untuk memenuhi formasi tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh. Baik teman-teman, fokusnya di tahun 2022 dinyatakan oleh Pak Menpan RB bahwa fokus di tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh. Tenaga kependidikan itu ada guru, juga ada tenaga administrasi, OPS teman-teman sekalian, juga petugas perpustakaan itu masuk dalam tenaga kependidikan teman-teman. Upaya tersebut berkaitan dengan transformasi digital yang dilakukan pemerintah untuk memberlakukan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE di seluruh instansi pemerintah. Baik rekan-rekan sekalian, apa yang disampaikan Pak Menpan ini ada baiknya, ada betulnya juga, bahwa mengharapkan ke semua daerah dari tahun kemarin sudah tidak boleh merekrut honorer baru maksudnya teman-teman. Tapi pertanyaan besarnya, apabila misalkan di suatu daerah atau tempat instansi tertentu kurang seperti guru SD misalkan teman-teman, jika di guru SD itu kurang guru kelasnya, apakah akan membiarkan tidak merekrut tenaga honorer? Tapi semuanya kita ikuti program pemerintah, yuk kita dorong bersama. Semoga ke depan rekan-rekan honorer seluruh Indonesia bisa tercover dan diangkat menjadi ASN, baik ASN P3K maupun ASN PNS. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.